Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Amelia Effendi, jurusan Teknik Informatika semester 5. Saya ingin mempresentasikan materi rekayasa perangkat lunak dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Temuan 2. Pengertian RPL. Pengertian RPL. Banyak orang menyamakan istilah perangkat lunak dengan program komputer. Sesungguhnya pandangan ini terlalu dangkal. Perangkat lunak tidak hanya mencakup program, tetapi juga semua dokumentasi dan konfigurasi data yang berhubungan. Sanaval 2003. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan. Pada intinya, computer science berhubungan dengan teori dan metode yang mendasari sistem komputer dan perangkat lunak. Sedangkan rekayasa perangkat lunak berhubungan dengan masalah-masalah praktis dalam memproduksi perangkat lunak. Pengetahuan tentang komputer science sangat penting bagi perekayasa perangkat lunak sama produk. Saat ini perangkat lunak memiliki dua peran. Peran pertama berfungsi sebagai sebuah produk dan peran kedua sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Pressman 2002. Sebagai produk, perangkat lunak mengantarkan potensi perhitungan yang dibangun oleh perangkat lunak komputer. Tidak peduli apakah perangkat lunak ada dalam telepon seluler, dalam mainframe komputer. Perangkat lunak merupakan transformer informasi yang memproduksi, mengatur, memperoleh, memodifikasi, menampilkan, atau menyebarkan informasi di mana pekerjaan ini dapat menjadi sederhana, suatu bit tunggal, atau sekompleks simulasi multimedia. Sebagai kendaraan yang dipakai untuk mengantarkan produk, perangkat lunak berlaku sebagai dasar untuk kontrol komputer, sistem informasi, komunikasi informasi, jaringan komputer. Proses perangkat lunak merupakan serangkaian kegiatan dan hasil-hasil relevan yang menghasilkan perangkat lunak. Kegiatan-kegiatan ini sebagai besar dilakukan oleh perekayasa perangkat lunak. Ada 4 kegiatan proses dasar perangkat lunak. Yang pertama, spesifikasi perangkat lunak. Fungsional perangkat lunak dan batasan kemampuan operasinya harus didefinisikan. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak yang memenuhi spesifikasi tersebut harus dipenuhi. Yang ketiga, validasi perangkat lunak. Perangkat lunak harus divalidasi untuk menjamin bahwa perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang keempat, evolusi perangkat lunak. Perangkat lunak harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. Model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak yang dipresentasikan dengan sudut pandang tertentu. Model sesuai sifatnya merupakan penyederhanaan sehingga model proses bisa mencakup kegiatan yang merupakan bagian dari proses perangkat lunak. Produk perangkat lunak, peran orang yang terlibat pada rekayasa perangkat lunak. Model air terjun atau waterfall. Model ini dikenal sebagai model air terjun atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatan-kegiatan pengembangan dasar yaitu analisis dan definisi persyaratan. Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user system. Persyaratan ini kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasi, integrasi, dan pengujian sistem. Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah pengujian sistem, perangkat lunak dikirim kepada pelanggan. Yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Biasanya merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Pemeliharaan mencakup koreksi dan berbagai error yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu. Perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan pelayanan sistem. Sementara persyaratan-persyaratan baru ditambahkan.
Pertemuan 3. Perkembangan RPL. Selama masa awal era komputer, perangkat lunak dilihat hanya sebagai suatu permainan. Pemrograman komputer menjadi seni di mana di situ terdapat banyak metode yang sistematis. Perkembangan perangkat lunak sebenarnya tidak dapat diatur sampai terjadi jadwal yang bergeser atau biaya yang mulai melonjak. Para pemrogram kemudian mulai berusaha untuk membuat semuanya benar kembali. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multiprosesor memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dan komputer. Konsep ini membuka sebuah dunia aplikasi yang baru serta tingkat kecanggihan perangkat lunak dan perangkat keras yang baru pula. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada dalam skala menit, melainkan detik. Kemajuan dalam penyimpanan online membuat ke generasi pertama sistem manajemen database. Ini perkembangan era komputer dari tahun-tahun awal, era kedua, era ketiga, sampai era keempat. Secara umum, rekayasa perangkat lunak memakai pendekatan yang sistematis dan terorganisir terhadap pekerjaan karena cara ini seringkali paling efektif untuk menghasilkan perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Karakteristik RPL. Perangkat lunak lebih kepada logika dan bukan semata elemen fisik. Perbedaan perangkat lunak dengan perangkat keras yang mendasar adalah perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuknya yang klasik. Perangkat lunak tidak pernah usang. Sebagian besar perangkat lunak dibuat secara kostum atau pemesanan, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Komponen RPL. Reliability yang merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasi sehingga dapat dipakai lagi pada bagian program yang berbeda. Komponen perangkat lunak dibangun dengan bahasa pemrograman yang memiliki kosakata terbatas, sebuah tata bahasa yang dibatasi secara eksplisit. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bahasa tingkat menengah memungkinkan pengembang perangkat lunak serta program tidak bergantung pada mesin. Aplikasi RPL. Perangkat lunak dapat diaplikasikan ke bagian situasi di mana serangkaian prosedural seperti algoritma telah didefinisikan. Pengecualian yang dapat dicatat pada aturan ini adalah sistem bakar dan jaringan serap tiruan dalam aplikasi kecerdasan buatan. Kandungan informasi dan determinasi merupakan faktor penting dalam menentukan sifat aplikasi perangkat lunak. Pertemuan 5. Analisis. Konsep dan prinsip analisis. Pemahaman lengkap mengenai persyaratan perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan usaha pengembangan perangkat lunak. Tidak peduli bagaimana perangkat lunak dirancang atau dikodekan. Program yang dianalisis dan ditentukan secara tidak baik akan mengecewakan pemakainya dan akan membawa kegagalan bagi pengembangannya. Tugas analisis persyaratan merupakan sebuah proses penemuan, perbaikan, permodelan, dan spesifikasi. Ruang lingkup perangkat lunak yang secara mendasar dikembangkan oleh perekayasa sistem dan diperbaiki selama perencanaan proyek perangkat lunak diperbaiki secara detail. Model-model data yang dibutuhkan, aliran kontrol dan informasi, dan tingkah laku operasional diciptakan. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diisyaratkan atau diinginkan pemakai. Bab ini berisi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melakukan analisa kebutuhan perangkat lunak. Menurut Kamus Webster, seperti dikutip oleh David, kebutuhan adalah sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang diinginkan atau diperlukan. Sedangkan menurut kebutuhan adalah kondisi atau kemampuan yang diperlukan memakai untuk menyelesaikan suatu persoalan atau untuk mencapai tujuan. Kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, dan dokumen formal lainnya.
Dengan mengadopsi pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan pemakai. Secara kategoris, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Disebut juga kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Sebagai contoh, A. Perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. B. Perangkat lunak harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. C. Perangkat lunak harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang terpendek. Yang kedua, kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Sebagai contoh, A. Perangkat untuk memasukkan data dapat berupa keyboard, mouse, atau scanner. B. Akses ke basis data menggunakan ODBC. Kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Misalnya, kecepatan, ketepatan, frekuensi. Sebagai contoh, perangkat lunak harus bisa mengolah data sampai 1 juta record untuk tiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan otoritas yang diberikan pada user. Waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan perangkat lunak merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk proyek-proyek perangkat lunak yang besar, analisis kebutuhan dilaksanakan setelah tahap rekayasa sistem informasi dan software project planning. Prinsip-prinsip analis. Setiap metode analisis memiliki titik pandang yang unik, tetapi semua metode analisis dihubungkan oleh serangkaian prinsip operasional yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Dominan informasi dari suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. Yang kedua, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Yang ketiga, tingkah laku perangkat lunak harus diwakilkan. Yang keempat, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah-pecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan. Yang kelima, proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, analis mendekati suatu masalah secara sistematis. Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan adalah yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan seperti ruang lingkup produk perangkat lunak dan pemakai yang akan menggunakannya. Yang kedua, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Prototype software. Paradigma prototyping dapat terbatas atau tidak terbatas. Pendekatan terbatas sering disebut two-way prototyping. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, prototype merupakan sebuah demonstrasi kasar dari persyaratan. Kemudian prototype dikesampingkan dan perangkat lunak direkayasa dengan menggunakan suatu paradigma yang berbeda. Model analisis, metode atau teknik untuk melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan yang diambil pada saat melakukan aktivitas tersebut. Data flow orient atau functional orient. Salah satu metode yang paling populer untuk pendekatan ini adalah analisis terstruktur yang dikembangkan oleh DeMarco tahun 1976, Chris Gant dan Trish Sarson dan Edward Yourdon pada tahun 1989. Pada metode ini, hasil analisis dan perancangan dimodelkan dengan menggunakan beberapa perangkat modelan seperti A. Data flow diagram dan kamus data untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem. B. Entity relationship diagram untuk menggambarkan data yang disimpan. C. State transition diagram untuk menggambarkan perilaku sistem. Yang D. Struktur chart untuk menggambarkan struktur program. Data struktur orient analisis. Dengan pendekatan ini difokuskan pada struktur data, di mana struktur tersebut dapat dinyatakan secara hierarki dengan menggunakan konstruksi sequence, selection, dan repetition. Beberapa metode berorientasi struktur data ini diantaranya adalah A. Data Structure System Development. Diperkenalkan pertama kali oleh J.D. Warnier pada tahun 1974 dan kemudian oleh Ken Orr
pada tahun 1977, sehingga sering disebut juga metode Warnier-Orr. Metode ini menggunakan perangkat entity diagram, assembly line diagram, dan Warnier-Orr diagram untuk memodelkan hasil analisis dan perancangannya. B. Jackson System Development dikembangkan oleh M.A. Jackson pada tahun 1975 dengan menggunakan perangkat pemodelan yang disebut struktur diagram dan sistem specification diagram. Object orient. Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, pendekatan berorientasi objek memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Pada pendekatan ini, informasi dan proses yang dipunyai oleh suatu objek dienkapsulasi, dibungkus dalam satu kesatuan. Beberapa metode pengembangan sistem yang berorientasi objek ini diantaranya adalah A. Object Orient Analysis dan Object Orient Design dari Peter Codd dan Edward Jordan pada tahun 1990. B. Object Modeling Technique dari James Rubaud pada tahun 1987. C. Object Orient Software Engineering. Analisis terstruktur. Analisis terstruktur merupakan salah satu teknik analisis yang menggunakan pendekatan berorientasi fungsi. Teknik ini mempunyai sekumpulan petunjuk dan perangkat komunikasi grafis yang memungkinkan analis sistem mendefinisikan spesifikasi fungsional perangkat lunak secara terstruktur. Pada metode ini, semua fungsi sistem direpresentasikan sebagai sebuah proses transformasi informasi dan disusun secara hierarkis sesuai tingkat abstraksinya, yang hasilnya ditujukan untuk entitas-entitas eksternal. Dalam perkembangannya, teknik analisis terstruktur mengalami perubahan, penambahan, dan penyempurnaan, baik untuk perangkat pemodelannya maupun mekanisme atau cara pelaksanaannya. Salah satunya oleh Edward Jordan yang memperkenalkan pendekatan baru dari analisis terstruktur, yaitu analisis terstruktur modern. 1. Perangkat pemodelan terstruktur. Perangkat pemodelan analisis terstruktur adalah alat bantu permodelan digunakan untuk menggambarkan hasil pelaksanaan analisis terstruktur. Perangkat analisis terstruktur yang disampaikan Aldi Marco adalah A. Diagram aliran data atau data flow diagram. B. Kamus data atau data dictionary. C. Struktur English. D. Tabel keputusan atau decision table. E. Pohon keputusan atau decision tree. Kelima, perangkat tersebut oleh Jordan dilengkapi dengan diagram entitas relasi atau entity relationship diagram. D. Diagram transisi keadaan atau state transition diagram. Spesifikasi proses digunakan untuk menggambarkan deskripsi dan spesifikasi dari setiap proses yang paling rendah yang ada pada sistem dengan menggunakan notasi yang disebut struktur English atau pseudocode. Penulisannya cukup sederhana sehingga dapat digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan proses yang dilakukan sistem kepada pemakai. Pertemuan 8. Desain. Proses desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Menurut Taylor dalam Pressman tahun 2002, desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan dari perancang sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah desain menghasilkan desain data, desain arsitektur, desain interface, serta desain prosedural. Desain data merupakan menghasilkan transformasi model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Objek dan hubungan data yang ditetapkan dalam diagram hubungan entitas dan isi detail yang digambarkan di dalam kamus data menjadi basis bagi aktivitas desain data. Desain arsitektur menentukan hubungan di antara elemen-elemen struktural utama dari program representasi desain tersebut berupa kerangka modular dari sebuah program komputer.
Desain interface menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang berinteroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Interface mengimplementasikan aliran informasi berupa dan kontrol. Desain prosedural mentransformasi elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedur dari komponen-komponen perangkat lunak. Desain dan software quality. Desain perangkat lunak adalah suatu proses interaktif yang melaluinya persyaratan diterjemahkan ke dalam cetak biru untuk membangun perangkat lunak. Cetak biru menggambarkan suatu pandangan menyeluruh rekayasa perangkat lunak. Sepanjang proses desain, kualitas yang dilengkapi dinilai dengan serangkaian kajian teknis formal. Terdapat 3 karakteristik yang berfungsi sebagai pedoman bagi evaluasi suatu desain yang baik. A. Desain harus mengimplementasikan keseluruhan eksplisit yang dibebankan dalam mode analisis dan harus mengakomodasi semua persyaratan implisit yang diinginkan pelanggan. B. Desain harus menjadi panduan yang dapat dibaca dan dipahami bagi mereka yang menghasilkan kode dan yang menguji serta memelihara perangkat lunak. C. Desain harus memberikan suatu gambaran lengkap mengenai perangkat lunak yang menekankan data dan perilaku implementasi. Perkembangan desain perangkat lunak. Evolusi desain perangkat lunak adalah suatu proses kontinu yang harus berlangsung selama 3 dekade. Desain dekade awal konsentrasikan pada kriteria untuk mengembangkan proses modular dan metode-metode untuk menyaring arsitektur perangkat lunak dalam cara top-down yang dikemas dalam pemrograman terstruktur. Desain dekade kedua mengusulkan aliran translasi aliran data atau struktur data ke dalam definisi desain perangkat lunak. Desain dekade yang lebih baru mengusulkan pendekatan orientasi objek ke dalam desain perangkat lunak. Prinsip-prinsip desain. Desain perangkat lunak berupa proses dan mode. Proses desain adalah serangkaian langkah interaktif yang memungkinkan desainer menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Tetapi perlu dicatat bahwa proses desain tidaklah sederhana. Keahlian kreatif, pengalaman, rasa tenang apa yang membuat perangkat lunak menjadi baik, dan keseluruhan komitmen terhadap kualitas adalah faktor sukses. Konsep desain. Serangkaian konsep desain perangkat lunak fundamental telah berkembang. Meskipun tingkat minat pada setiap konsep bervariasi selama bertahun-tahun, konsep desain perangkat lunak fundamental memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan program yang berfungsi dengan benar. Abstraction. Pada saat itu kita mempertimbangkan solusi modular terhadap setiap masalah. Banyak tingkat abstraksi yang dapat diperoleh. Abstrak prosedural adalah urutan instruksi yang diberi nama dan mempunyai fungsi tertentu dan terbatas. Abstraksi data adalah kumpulan data yang bernama yang menggambarkan objek data. Sejumlah bahasa pemrograman seperti modula dan CLU memberikan mekanisme dan untuk membuat berbagai tipe data abstrak. Abstraksi kontrol adalah bentuk ketiga dari abstraksi yang dipakai dalam desain perangkat lunak. Abstraksi kontrol mengimplementasikan suatu mekanisme kontrol program tanpa menentukan detail-detail internal. Yang kedua, modularity. Konsep modularitas dalam perangkat lunak komputer telah didukung selama hampir 4 dekade. Modularitas merupakan konsep di mana perangkat lunak dipecah menjadi beberapa komponen dan diberi nama untuk ditanggap secara terpisah. Yang ketiga, software arsitektur. Arsitektur perangkat lunak mencakup struktur keseluruhan perangkat lunak dan cara di mana struktur memberikan integrasi konseptual bagi suatu sistem. Tujuan desain perangkat lunak adalah untuk mendapatkan gambaran arsitektural sebuah sistem. Gambaran tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja yang dari sana aktivitas desain yang lebih detail dilakukan. Serangkaian pola arsitektural memungkinkan rekayasa perangkat lunak untuk menggunakan kembali konsep tingkat desain. Efektif modular design. Semua konsep data fundamental yang telah dijelaskan berfungsi untuk mempercepat desain modular. Yang pertama, kohesi. Kohesi adalah suatu ekstensi alamiah dari konsep penyembunyian informasi. Modul kohesi melakukan suatu tugas tunggal pada suatu prosedur perangkat lunak yang memerlukan sedikit interaksi dengan
prosedur yang sedang dilakukan di bagian lain dari suatu program. Yang kedua, coupling. Coupling merupakan sebuah rangkaian pengukuran interkoneksi antara modul-modul pada sebuah struktur program. Pada desain perangkat lunak, kita mengusahakan perangkaian yang serendah mungkin. User Interface Design. Desain arsitektur memberikan kepada rekayasa perangkat lunak suatu gambaran mengenai struktur program. Desain interface memfokuskan diri pada 3 area perhatian. Yang pertama, desain interface antara modul-modul perangkat lunak. Yang kedua, desain interface antara perangkat lunak dan provider dan konsumen informasi bukan manusia lainnya, yakni entitas eksternal lainnya. Yang ketiga, desain interface antara seorang manusia, seperti pemakai komputer. Interface user harus bersifat tekstual atau form. Hampir semua user komputer sekarang memiliki personal komputer. Komputer-komputer ini menyediakan interface user gratis, Graphical User Interface atau GUI, yang mendukung tampilan berwarna dengan resolusi tinggi dan interaksi dengan memakai mouse dan keyboard. Beberapa karakteristik yang mendasar dari tipe interface bersifat GUI adalah, kita lihat di sini ada karakteristik Windows, icon, menu, painting, graphics, juga ada keterangannya. Pertemuan 9, desain untuk real time. Pengertian sistem real time. Real time system disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Jika respon komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performasi atau kegagalan sistem. Sebuah real-time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketetapan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real-time. Berdasarkan respon time dan dampaknya, maka komputasi real-time dapat dibedakan menjadi yang pertama, sistem hard real-time atau HRTS. Sistem hard real-time dibutuhkan untuk menyelesaikan critical task dengan jaminan waktu tertentu. Yang kedua, sistem soft real-time atau SRTS. Komputasi soft real-time memiliki sedikit kelonggaran. Dalam sistem ini, proses yang kritis menerima prioritas lebih daripada yang lain. Walaupun menambah fungsi soft real-time ke sistem time sharing mungkin akan mengakibatkan ketidakadilan pembagian sumber daya dan mengakibatkan delay yang lebih lama, atau mungkin menyebabkan starvation. Hasilnya adalah tujuan secara umum sistem yang dapat mendukung multimedia, grafik berkecepatan tinggi, dan variasi tugas yang tidak dapat diterima di lingkungan yang tidak mendukung komputasi soft real-time. Semi-hard real-time system (HRTS) atau semi-soft real-time. Metode ini merupakan gabungan antara semi-hard real-time system atau semi-soft real-time. Dengan demikian, waktu deadline-nya lebih pendek jika dibandingkan dengan soft real-time. Interaktif deadline. Pada interaktif real-time, maka waktu deadline-nya bisa ditawar. Artinya tidak secara mutlak pada titik tertentu, tetapi tergantung dari kesepakatan yang ditentukan dan fleksibel. Probabilistik atau statistik. Metode ini biasanya menggunakan teori probabilitas atau teori kemungkinan dengan metode statistik. Intelligent RTS. Metode ini biasanya menggunakan expert system atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau kendali cerdas. Karakteristik sistem real-time. Sistem real-time umumnya punya karakteristik sebagai berikut. Biasanya mempunyai embedded system. Biasanya membutuhkan pemrosesan konkuren untuk sejumlah input yang masuk, sehingga perlu didefinisikan sejumlah task untuk memprosesnya, serta perlu strategi khusus untuk menjadwalkan eksekusi setiap task. Harus bisa menangani input yang sinkron maupun asinkron. Punya kebutuhan yang tinggi terhadap reliability dan safety, sehingga fault tolerance dan exception handling jadi hal yang penting. Seringkali melibatkan berbagai hardware, sehingga ada kebutuhan untuk mendefinisikan antarmuka yang baik. Manfaat dan tujuan sistem real time.
Manfaatnya itu sistem waktu nyata keras menjamin bahwa proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Contohnya sistem safety critical. Sistem waktu nyata banyak digunakan dalam bermacam-macam aplikasi. Sistem waktu nyata tersebut dapat pula ditanam di dalam alat khusus seperti di kamera, MP3 players, serta di pesawat dan mobil. Real-time juga berguna untuk pengendalian reaktor nuklir atau sistem pengendali rem mobil. Juga sering dijumpai pada peralatan medis, peralatan pabrik, peralatan untuk riset ilmiah, dan sebagainya. Tujuan dari sistem real-time bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan waktu tertentu dan proses waktu nyata dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Analisis dan simulasi untuk sistem real-time. Serangkaian atribut dinamis yang tidak dapat dipisahkan dari persyaratan fungsional sebuah sistem real-time. Penanganan interupsi dan switching konteks, waktu respon, laju transfer data dan throughput, alokasi sumber daya, dan penanganan prioritas, sinkronisasi tugas, dan komunikasi antar tugas. Masing-masing atribut kerja itu dapat ditentukan, tetapi sangat sulit untuk membuktikan apakah elemen sistem akan mencapai respon yang diinginkan. Sumber daya sistem akan memadai untuk memenuhi persyaratan komputasional, atau apakah algoritma pemrosesan akan mengeksekusi dengan kecepatan yang memadai. Analisis sistem real-time memungkinkan rekayasa sistem memperkirakan masalah-masalah, atau bisa disebut timing and sizing. Pertemuan 10. Teknik pengujian perangkat lunak. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Meningkatkan visibilitas kemampuan perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak. Memotivasi dilakukannya perencanaan yang baik melalui pengujian yang teliti. Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak daripada membangun. Teknik uji coba perangkat lunak. Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap secara psikologis sebagai hal yang terstruktif daripada konstruktif. Sasaran pengujian. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan. Test case yang baik adalah test case yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Prinsip pengujian. Semua pengujian harus dapat ditelusuri sampai ke persyaratan di pelanggan. Pengujian harus direncanakan lama sebelum pengujian itu dimulai. Prinsip Pareto berlaku untuk pengujian perangkat lunak. Prinsip Pareto mengimplikasikan 80% dari semua kesalahan yang ditemukan selama pengujian sepertinya akan dapat ditelusuri sampai 20% dari semua modul program. Pengujian harus mulai dari yang kecil dan berkembang ke pengujian yang besar. Pengujian yang mendalam tidak mungkin. Paling efektif pengujian dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testabilitas. Testabilitas perangkat lunak adalah seberapa mudah sebuah program komputer dapat diuji. Karena pengujian sangat sulit, perlu diketahui apa yang dapat dilakukan untuk membuatnya menjadi mudah. Atribut pengujian yang baik. Memiliki probabilitas yang tinggi menemukan kesalahan. Tidak redundan, harusnya jelas terbalik, tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Test case design. Terdapat bermacam-macam rancangan metode test case yang dapat digunakan. Semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Yang terpenting, metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan kesalahan. Terdapat dua macam test case. Yang pertama, pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperlihatkan. Tes dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah telah berjalan bagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. Kontrol struktur testing. Kontrol struktur testing merupakan bagian dari pengujian white box. Kondisi pengujiannya itu yang pertama, kasus uji metode desain. Yang kedua, bekerja pada kondisi logis dalam modul program. Yang ketiga, melibatkan pengujian dari kedua ekspresi relasional dan ekspresi aritmatika.
Selanjutnya, jika kondisi tidak benar, maka setidaknya satu komponen dari kondisi tidak benar. Yang terakhir, jenis kesalahan dalam pengujian kondisi: kesalahan operator boolean, variabel boolean, kesalahan kurung boolean, kesalahan operator relasional, dan kesalahan aritmatika ekspresi. Pertemuan 11. Object Oriented Software Engineering. Konsep dan prinsip object oriented. Objek dapat dikategorikan, digambarkan, diatur, digabungkan, dimanipulasi, dan diciptakan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika diusulkan pandangan berorientasi objek untuk pembuatan perangkat lunak komputer abstraksi yang memodelkan dunia dengan cara yang membantu kita untuk lebih memahami dan mengendalikannya. Pendekatan berorientasi objek ke pengembangan perangkat lunak pertama kali diusulkan pada akhir tahun 1960-an. Rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menjadi paradigma pilihan bagi berbagai pembangunan produk berdasarkan perangkat lunak dan sejumlah sistem informasi yang sedang berkembang serta profesional rekayasa. Object Oriented Analysis. Object Oriented Analysis telah ada sejak 1988. Orang yang telah memakai metode ini adalah Schleiermacher, Jacobson, Colt-Jourdan, and Rumbaugh. Hasil sukses dalam penerangan metode ini dibuktikan di AT dan TiBel Labs. AT dan TiBel Labs menerapkan metode ini di dalam proyek besar yang disebut Cold Atom Data Collection System. Ada hubungan yang sangat erat antara object oriented analysis dan teknologi object oriented yang lain. Di antaranya yaitu Object Oriented Database, Object Oriented Design, dan Object Oriented Programming Language. Dalam penerapannya, semua metode ini digunakan secara keseluruhan dalam proyek disebut dengan metode Object Oriented. Jika hanya melakukan analisis saja dengan metode Object Oriented dan tidak diikuti dengan desain dan programming dengan metode yang sama, tentunya akan menambah kesulitan dalam pengembangannya. OOA versus konvensional. Huisman dan Kammerer mengusulkan 11 dimensi permodelan yang dapat digunakan untuk membandingkan berbagai metode OOA dan konvensional. Yang pertama, identifikasi atau klasifikasi entitas. Yang kedua, umum ke spesifik dan keseluruhan ke hubungan entitas bagian. Yang ketiga, hubungan entitas lain. Yang keempat, gambaran atribut entitas. Yang kelima, partisi model skala besar. Yang keenam, keadaan dan transisi antar keadaan. Yang ketujuh, spesifikasi detail untuk fungsi. Yang kedelapan, dekomposisi top down. Yang kesembilan, urutan pemrosesan end-to-end. Yang ke-10, identifikasi pelayanan eksklusif. Yang ke-11, komunikasi entitas melalui pesan atau event. Object Oriented Design. Object Oriented Design adalah metode untuk mengarahkan arsitektur perangkat lunak yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Model kebutuhan-kebutuhan yang dibuat pada fase analisis diperkaya dalam fase perancangan. Kadang-kadang ditambahkan lebih banyak lagi atribut dan pelayanan. Ditambahkan antarmuka objek-objek, memberikan blueprint untuk mengimplementasi, spesifikasi whole, spesifikasi class definition, kelas kategoris, menspesifikasi subsistem sistem arsitektur, OOA plus rincian implementasi. Tujuan dari OOA design adalah mengoptimalkan maintainability, reusability, enhanceability, dan reliability. Sekian, terima kasih.